Ya. Oke, siap Mbak Virgo. Boleh kita tanya jawab seperti biasa. Semoga dapat membantu teman-teman semuanya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggak apa-apa ya, siap Mbak Eli. Ustazah, kalau atasan masih punya gantungan gantungan apa Mbak? Atasan masih punya gantungan gimana maksudnya? Oke, Ustazah, boleh nggak mengharap jual warisan rumah ortu buat naik haji? Kalau harapan ya nggak ada masalah, bicarakan aja sama ahli waris yang lain. Nanti jual, terus kemudian teman-teman boleh berangkat berhaji ya. Oke, siap Mbak Atun ya. Siap ya, gajian nah, mantap ya gajian ya kawan-kawan ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Siap Mbak Tuti. Ustazah, boleh nggak kalau baca niat sholat nggak pakai bahasa Arab? Jelas boleh. Bahkan di video-video aku selalu menjelaskan niat pakai bahasa Indonesia. Kan niat itu boleh pakai bahasa Indonesia ya. Niat wudu, niat tayamum, ya niat mandi junub, ya niat sholat itu boleh pakai bahasa Indonesia, nggak masalah. Aku sering leher dan kepala sering pusing, tangan sering kebas dan lutut sering sakit. Kurang sakit pakai madu apa? Astagfirullah, ujungnya madu ya. Aku kira pertanyaan. Boleh madu nanti aku jelasin ya. Oke, aku kira harus baca apa Ustazah gitu ya. Boleh madu nanti ya setelah tanya jawab ini ya. Oke, Ustazah, jika sholat di dalam kamar mandi tapi lantainya habis kita lewati, dalam kamar mandi mana boleh sholat? Nggak boleh teman-teman. Di dalam kamar mandi mana boleh sholat? Jangankan sholat, baca apapun aja nggak boleh kecuali dalam hati ya. Ustazah, sudah sepakat kok kalau rumahnya mau dijual nanti uangnya peruntukannya masing-masing. Ya, kita doakan semoga rumahnya cepat terjual ya Mbak. Masya Allah ya. Ustazah, iya gimana menyiasati mood yang up and down? Sering nggak? Kalau sering down harus dipaksa. Kalau sekali-kali harus diterima. Itu beda. Kalau kita up itu kan kita nikmati ya semua proses. Pas kita down itu kita nggak bisa menikmatinya kan. Artinya kita lagi down. Kalau downnya keseringan itu berarti males. Oke, kalau downnya keseringan itu berarti males. Harus diubah dan dipaksakan. Tapi kalau downnya itu sesekali-sekali itu berarti capek. Nah, kalau dia capek maka itu wajar. Terima aja, jangan dilawan. Nanti juga semangat lagi. Ya, coba dilihat ini downnya ini down karena capek atau down karena males. Itu beda. Karena ada teman-temanku yang down terus setiap hari gitu. Setiap ungkapannya itu malas semua gitu. Aku tak sebutkan nama untuk ibroh kita. Udah gini belum? Aduh, entahlah aku males. Udah gini belum? Iya sih, tadi nggak jadi. Udahlah pusing aku males. Kayak gitu. Nah itu udah males. Ya kalau udah males itu bahaya teman-teman ya. Tapi kalau lagi capek, aman, nggak ada masalah ya. Lagi capek nggak masalah ya. Ustazah, iya, ciri-ciri naikkan derajat seseorang di mata Allah. Biasanya Allah uji dulu. Allah uji dulu sampai dia bisa melewatinya, derajatnya naik. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, nolong persalingan membatalkan wudhu saat tersentuh kelamin dan darah. Idealnya tidak, kalau tidak kesentuh. Ya, kalau tidak kesentuh idealnya enggak ya. Ustazah, gimana kalau suami marah ngusir istri? Kalau suami marah ngusir istri itu jatuh talak dalam agama kita. Tapi kalau dia nanti rujuk lagi sebelum 3 bulan itu udah rujuk namanya ya. Itu udah rujuk dalam 3 bulan. Diusirnya sekarang, bulan depan dia jemput lagi. Atau istrinya pulang dan dia terima, itu udah rujuk namanya. Oke? Oke, Ustazah, aku sholat karena takut Allah marah, nggak apa-apa. Sholat karena pengen surga boleh. Sholat karena takut dosa boleh. Sholat karena Allah takut marah boleh. Sholat boleh. Yang penting fokusnya adalah Allah. Ustazah, iya, bagaimana menghadapi suami yang suka cemburu dengan masa lalu? Menghadapi suami yang suka cemburu dengan masa lalu, teman-teman, maaf, izin. Orang yang cemburu dengan masa lalu, itu dia nggak ada masalah dengan kita. Dia cuma punya masalah dengan dirinya sendiri. Oke? Mau teman-teman dulu berzina, dulu buka aurat, dulu nakal. Dalam agama Islam kita tidak boleh menghakimi masa lalu orang. Karena Umar bin Khattab masa lalunya buruk. Para sahabat masa lalunya luar biasa. Bahkan Khalid bin Walid itu pengen membunuh Rasul. Akhirnya masuk surga dan Rasul tidak pernah menghakimi masa lalunya. Jadi kalau mau nikah dengan seseorang,
atau apapun, jangan tanya gimana masa lalumu, gimana, nggak ada urusan. Yang penting kamu cinta Allah sekarang, aku cinta Allah sekarang, ya udah, ayo menikah gitu ya Mbak Tini. Jadi jangan suka-suka nilai masa lalu orang lain. Karena kenapa? Karena itu tidak dianjurkan. Kalau ada dia suka mengungkit masa lalu kita, udah abaikan aja. Karena sebenarnya dia tidak ada masalah dengan kita. Dia hanya masalah dengan pikirannya sendiri. Nggak usah dipusingin, ngabisin energi. Sampai dia nanti sadar, oh iya, nggak mungkin Mbak, nggak mungkin. Manusia tuh punya akal kok teman-teman. Manusia tuh punya akal. Dia akan sampai pada titik, oh iya ya, ngapain ya aku ngingetin masa lalu dia ya. Sebenarnya dia ngerti, cuman dia nggak berdamai aja dengan dirinya sendiri. Paham ya teman-teman ya? Nah dia nggak damai aja. Sebenarnya dia ngerti kalau itu nggak perlu dia permasalahkan. Cuman kadang ego menutupi kedewasaan. Ustazah, gimana suami ngancam mau nangis ninggalin tapi itu cuma ngancam. Ancaman tidak jatuh talak. Ustazah, iya. Apa kalau belum akikah boleh nggak ikut berkurban? Boleh, itu nggak ada hubungannya ya. Jadi antara akikah dan kurban dua bab yang berbeda. Boleh aja teman-teman akikah dulu atau kurban dulu, free ya. Maksudnya boleh, bebas aja ya. Oke, gitu ya. Dengar ya, Ndo apa? Bangun, bangun. Bangun, weh, bangun. Ustazah, tadi saya bangun subuhnya jam 6:15. Gimana? Ya berdosa kalau Mbak lalai. Makanya kata baginda Nabi, kalau bisa bangun tuh dipaksakan ya. Kalau lalai 6:15 di tempat aku udah habis mah sholat subuh ya. Jadi teman-teman jangan tidur di 3 waktu ya. Itu video aku tadi bahwa jangan tidur habis subuh ya. Karena di habis subuh an-naum ba'da subah ya yadhabul barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh itu akan mengangkat rezeki, berkah rezeki dan berkah usia. Yang kedua jangan tidur habis asar. Yang ketiga jangan tidur sebelum isya. Ya yakrahun naum qabla al-isya. Baginda Nabi pernah berkata, Rasulullah itu nggak suka tidur dan orang yang tidur sebelum isya, nanti takut bablas. Oke, tahan aja dulu ya, tahan dulu ya. Jangan tidur di 3 waktu itu. Haram nggak? Ya nggak haram. Dosa nggak? Ya nggak dosa. Cuman efek sampingnya nggak terlalu bagus bagi kita. Oke, orang yang suka mengungkit dan cari salah orang. Apa dia ini ada masalah dengan pikiran? Dia masalah dengan dirinya sendiri. Mungkin lagi kurang kerjaan sehingga dia mengerjakan itu. Perhatikan, agak tinggi sedikit tapi teman-teman aku yakin bisa paham. Setiap kita punya energi. Aku punya energi, teman-teman punya energi. Sekarang persoalannya kemana energi ini mau kita salurkan. Anak kecil itu energinya besar. Makanya orang tua yang pintar, anak kecil yang aktif, dia akan alihkan. Dia ajak anaknya les, dia ajak anaknya les main bola, dia ajak anaknya olahraga, main sepeda. Itu mengeluarkan energi. Tapi kalau dia nggak bisa keluarkan energi dengan cara yang positif, dia akan nakal. Dia manjat pohon, dia naik rumah, dia pukul kakaknya, dia pukul adiknya. Energinya ke situ. Sama dengan anak muda seusia aku, Ajik. Aku anak muda lah kan guys, ya. Ada energinya itu yang dia pakai untuk bekerja dan beribadah. Energinya positif. Ada orang yang punya energi besar. Ya, tapi ada orang yang energinya juga besar, tapi dia pakai untuk nongkrong, ngobrol, ya, gosipin orang, ya, dia main, dia balap-balapan, itu energi. Nah, sama dengan ada orang yang punya ilmu dan punya waktu. Sekarang kemana energinya dia mau alihkan? Nah, orang-orang yang suka cari salah orang, ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da wa la tajassasu. Jangan kalian saling membenci, jangan sekalian cari salah-salah orang. Itu energinya salah. Energinya salah. Seandainya dia bisa mencari energi yang baik untuk belajar, untuk membuat dirinya lebih baik, itu bagus. Jadi orang-orang yang suka mencari salah orang itu gimana Zah? Energinya salah. Mungkin masih banyak waktu kosong sehingga masih banyak dia itu untuk akhirnya energinya ke situ. Maaf, ibu-ibu yang suka gosip di kedai sayur sampai 2 jam, 3 jam, energinya itu salah. Harusnya dia pulang, energinya dipakai untuk yang lain. Ya, paham ya teman-teman ya. Hati-hati, energi itu harta kita. Ya, dia tergantung kepada kita mau keluarkan dengan cara yang apa. Nah, aku menganggap teman-teman yang suka mencari salah orang lain dan itu banyak, itu energinya salah gitu, ya. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar.
Ustazah, gimana caranya menasihati anak yang tidak mau sholat dan ngaji? Akhatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasa mereka. Kemudian wajadilhum billati ya ahsan. Kalau dia bantah, bantah dengan bantahan yang baik. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya dia belum berubah, tenang aja. Wala taqnatu mir rahmatillah. Siap Mbak Noni. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang maksiat bisa jadi menjadi anak yang paling taat. Betul energi, benar. Energi Mbak, energi gitu. Makanya kalau ada orang-orang yang aku bukan menyatakan diriku paling baik, tidak ya. Kok semangat terus, kok ini terus. Pada faktanya waktuku jadi buat apa gitu. Aku juga bingung kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Terus juga kok nggak nongkrong aja, kok nggak main aja gitu ya. Aku main juga, cuman di sisa waktuku gitu. Ya, energiku nih harus tersalurkan. Kalau nggak sakit gitu. Sama kayak guruku bilang, aku kalau nggak mikir pusing. Nah, sama aku kalau nggak mikir pusing. Gitu ya teman-teman. Jadi aku harus mikirin teman-teman nih, gimana caranya nih teman-teman bisa lebih paham ya. Nanti cara aku ubah atau apalah ya kan. Supaya sujud sahwi itu selesai. Gitu, energi teman-teman. Nah, bisa nggak aku alihkan dengan yang negatif? Kalau aku mau, aku bisa. Ya, entah aku misalnya ngomongin orang ya, atau aku ngapain. Dia tergantung aku itu. Ya kan, tergantung kita aja itu ya, energinya mau kemana gitu. Aku juga kalau nggak main pusing. Energinya ke situ, ke main gitu kan. Paham ya teman-teman? Nah gitu ya. Apakah semua orang berilmu energinya positif? Enggak. Ada orang yang berilmu yang spesialisasinya itu nyari kesalahan orang lain. Iya kan? Nah itu ada. Pokoknya tupoksi profesor doktornya dibilang di bidang nyari kesalahan orang. Dengan ilmunya dia. Itu na'udzubillah. Semoga Allah luruskan itu ya. Zah, ibu saya sudah meninggal. Bapaknya menikah lagi. Rumah dijual. Pembagiannya gimana? Pembagiannya dikembalikan kepada bab mawaris ya Mbak. Oke, Ustazah, aku lagi mikirin mau usaha apa biar ada penghasilan. Usaha tuh muncul dari masalah Mbak. Sekedar, ini karena udah terbaca ya udah aku jawab ya teman-teman ya. Usaha tuh muncul dari masalah. Coba dilihat Mbak hidupnya di mana. Masalah orang apa? Selesaikan. Kita jangan jual barang, tapi kita jual fungsi daripada barang itu. Misalnya di tempat Mbak tinggal di desa nggak ada ojek untuk orang anak pergi sekolah. Mbak jual jasa ojek misalnya. Mbak yang cari orangnya, orang lain tukang ojeknya, nanti Mbak dapat komisi. Itu contoh ya. Contoh misalnya di daerah itu apa yang terjadi problem? Oh di daerah ini banyak ibu-ibu yang punya anak tapi masih kurang jual mainan, tinggalnya di desa. Beli mainan di kota, jual di desa dan dia lebih oke gitu. Jadi banyak orang salah ketika jualan, mereka jual produk, tetapi yang dijual itu bukan produk tapi fungsi. Contoh kita jual pena. Pak ini ada pena bagus, penanya ini nggak bakal rusak seumur hidup. Pokoknya dia ini mantep sampai alam barzah. Ini mantep Pak penanya. Dia fokus ke penanya aja. Ini Pak pokoknya penanya ini oke nih Pak. Penanya ini Pak kalau Bapak pakai nih Pak, dia nggak akan habis-habis tintanya Pak. Sampai Bapak pun meninggal dunia nih. Usianya pena ini Pak lebih panjang daripada usia Bapak. Fokus aja ke penanya. Tidak. Tapi fokus ke orangnya. Bapak itu orangnya bagus. Kerjaan Bapak itu bagus. Ya Bapak butuh sesuatu yang simple, karena kalau Bapak gonta-ganti pena, ujung-ujungnya nanti Bapak bakal repot, dan Bapak juga butuh hairstyle yang bagus sehingga Bapak butuh pena ini Pak. Gitu, fokusnya ke orang, kita mendatangkan fungsi kepada orang bukan kepada produknya ya. Nah jadi latihan marketing gitu ya. Nah itu ya, nah gitu ya teman-teman ya. Nah jadi kita fokus by fungsi ya, bukan barangnya gitu. Ya itu sekilas aja ya teman-teman ya. Ustazah saya punya tunggakan BPJS udah lama nggak bayar. Saya keberatan tiap bulan nggak apa-apa. Itu kalau nggak dibayar ya udah Mbak nggak dapat fasilitasnya. Udah dia nggak fardu ain kok. Ya siap Mbak Teh Bintang ya. Aman ya teman-teman ya. Oke, jadi cari masalah dulu Mbak. Kira-kira masalahnya apa gitu ya. Ustazah, iya siap Mbak Saumiati. Lapor RT terus desa nanti urusin desa. Gimana Mbak Winarsi? Lapor RT desa urusin desa. Ini kayak gitulah pokoknya. Oh, jadi RT gimana ceritanya? Ustazah, iya kalau jual akun mainan HP halal, nggak ada masalah. Kok nggak halal? Halal ya. Tapi kalau Mbak mau jual mainan handphone, coba cari fungsi. Ini bikin handphone kalian bisa
tidak hilang. Oh, ini bikin handphone kalian bisa lebih terawat dan seterusnya ya, fungsi pokoknya ya. Oke, sayangnya aku bukan edukator, afiliator ya. Ustazah mau tanya, tolong jelasin tentang riba dan sistem akadnya. Nggak ada, riba ya riba. Riba itu adalah segala sesuatu yang di dalam angsuran itu ada bunganya. Yang kedua adalah segala sesuatu yang kena denda kalau kita telat membayarnya. Kemudian yang ketiga adalah segala sesuatu yang kalau kita tidak membayarnya maka barang kita akan ditarik. Nah, itulah dia riba. Oke, aman ya. Ustazah, sholat duha berapa rakaat? Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Totalnya 12 rakaat ya. Oke, Ustazah, alhamdulillah aku udah sedekah subuh. Rezeki mengalir lebih kencang. Masya Allah kan? Nggak pernah aku dengar orang sedekah terus miskin, itu nggak ada. Yang sering aku dengar, aku selama hidup ini pelit Zah, tapi akhirnya rumahku kebakar dan nauzubillah ya. Ustazah, kalau lagi mandi lupa baca doa junub, gimana? Dibaca ya Mbak, dibaca niat ya, bukan doa ya. Ustazah, iya, bagaimana caranya mengamalkan surat Al-Waqiah sehabis sholat maghrib dan sholat subuh? Al-Waqiah dan Al-Muluk ini afdolnya di hari Jumat. Ya, di malam Jumat sampai Jumat maghrib ya. Ustazah, apakah sedekah itu harus hari Jumat? Tidak. Tapi kalau bisa di hari Jumat. Karena di hari Jumat itu dilipat gandakan pahala. Kemudian dijawab semua doa kita. Itu ya. Tapi nggak harus hari Jumat. Ya teman-teman. Tapi afdolnya di hari Jumat. Makanya gini guys. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Orang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Orang semua sedekah, tapi orang berilmu dia pilih hari Jumat. Orang semua keramas, tapi orang berilmu dia keramas di hari Jumat. Orang semua potong kuku, tapi orang berilmu dia cari tempat afdol potong kuku dengan di hari Jumat. Orang semua sarapan, tapi orang cari sunnah sarapan dengan kurma ikut Rasulullah. Orang semuanya sunnah untuk sehat, tapi orang yang cerdas berilmu dia ikut cerdas ala sunnah. Orang semuanya itu misalnya bersih-bersih, tapi orang yang berilmu dia bersih-bersih di hari Jumat. Itu guys, itu dia jantungnya ilmu ya. Sehingga ibadahnya sama, tapi pahalanya berlipat kayak gitu maksudnya ya. Ustazah, tanya zikir amalan buat ibu anaknya mau ujian. Sholat sunat hajat ya. Sholat sunat hajat, sengaja aku sholat sunat hajat, sunnah atasku karena Allah. Ya, tiada hari tanpa Ustazah Nela. Iya nih Ustazah muncul terus. Ustazah, semisalnya kita ada rezeki buat umroh, buat diri kita dulu atau orang tua, diri kita dulu. Dalam ibadah kita dulu. Ya, dalam hal dunia boleh orang lain duluan. Kecuali kita udah pernah umroh, boleh umrohkan orang banyak. Ustazah, setiap kurban atas nama suami, hidup atau meninggal suaminya, coba dibantu ya. Kalau suaminya udah meninggal, itu apakah kita berkurban atas nama beliau yang sudah meninggal? Kalau beliau meninggalkan wasiat, maka kita berkurban atas nama beliau itu wajib. Tapi kalau beliau meninggal lalu kemudian tidak meninggalkan wasiat, maka ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh karena itu sedekah, ada yang mengatakan nggak perlu. Jadi lebih baik kurban atas nama kita dan doakan nanti atas nama mereka yang meninggal dunia. Bisa kok pahalanya kita bagi-bagi walaupun kurbannya untuk kita. Terus kita berkurban atas nama suami terus, nggak apa-apa. Tapi suaminya mesti punya ilmu, bang. Nanti kalau seandainya abang berkurban, doakan pahalanya untuk aku. Dari mana? Iya. Dari mana? Ya dari mana? Ya dari gaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kayak gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau sholat sunnah pakai iftitah enggak? Sholat sunnah itu enggak pakai iftitah enggak apa-apa. Sholat fardu pun tidak iftitah enggak jadi masalah ya teman-teman ya. Jadi iftitah itu sunnah sholat ya, dia bukan rukun sholat ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, iya, doa lunasin hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ustazah, berkurban atas nama istri apa harus izin suami? Kalau uangnya uang bah nggak harus izin. Tapi kalau uangnya uang suami ya kesepakatan ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, nah sholat taubat, hajat,
tahajud istikharah selesai. Doa sholat mana yang dibaca? Kalau doa setelah sholat bebas aja mbak, mau apa? Ini doa lepas hutang tadi, doa lepas hutang, teman-teman boleh screenshot. Doa lepas hutang, screenshot ya. Oke, Ustazah, apakah rajin sholat hajat? Mana dia? Doa-doa kita cepat terkabul. Idealnya iya. Idealnya iya. Kalau kita rajin sholat hajat, doa kita cepat terkabul. Dan ingat, kalau kita mau minta rezekinya Allah, kita harus PDKT sama Allah. Ibadahnya harus lebih rajin, sedekah subuhnya harus lebih masif, sholat duhanya harus lebih masif, dan kerjanya harus lebih banyak. Nggak boleh males ya teman-teman, nggak boleh males. Tidak ada rezeki yang berkah bagi orang yang males. Mesti rajin, kerja dari hati. Kalau seandainya kita nggak mau, kita nggak dapat pekerjaan yang kita suka, ya udah paksakan mencintai pekerjaan yang ada. Hanya ada dua pilihan. Kalau kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang kita suka, maka paksakan diri untuk mencintai apa yang kita sedang kerjakan. Oke? Apakah aku pernah di fase mengerjakan sesuatu yang aku tidak suka? Oh jelas teman-teman, aku pernah melewati fase itu dan aku yakin ini cuma proses. Ke depan aku akan ketemu mengerjakan sesuatu yang aku suka saja, iya kan? Nah, oke. Ustazah, iya. Siap Mbak Sadia ya. Oke. Kalau minjam uang ke bank syariah kena riba juga ya. Kalau MUI menyatakan sudah boleh, tapi kalau dia di atasnya tetap Bank Indonesia, saran aku tetap hati-hati ya. Ustazah, fardu langsung dia takut keburu batal, nggak apa-apa. Salam kanan, salam kiri, istighfar 3 kali langsung naik, nggak masalah ya. Ustazah, kenapa doaku belum terkabul juga? Belum tentu mbak. Allah itu memberikan tidak cocok dengan doanya kita. Karena Allah itu mengkabulkan doa kita dalam 3 bentuk mbak. Yang pertama, Allah kabulkan sesuai dengan mbak mau. Yang kedua, Allah kabulkan ditunda waktunya sampai dan diganti bentuknya. Misalnya kita pengen rezeki, rezekinya nggak datang-datang nih. Tahu-tahu suaminya yang sakit sembuh, dapat menantu soleh, Allah ganti bentuknya. Atau yang kita sakit jadi sehat. Atau yang ketiga, Allah bisa ganti di yaumil akhir. Jadi doa kita itu dikabulkan mbak, nggak usah khawatir. Cuman Allah yang memutuskan yang mana yang cocok buat kita. Kita minta rezeki nggak datang-datang, iya bisa jadi Allah mengkhawatirkan kalau rezeki kita banyak kita sombong. Makanya miliki sifat rendah hati ya, supaya Allah itu nggak sungkan ngasih rezeki sama kita. Kita nggak punya anak, mungkin Allah belum percaya bahwa kalau punya anak kita akan amanah ya, ujung-ujungnya jadi ujian bagi kita. Jadi coba ketika kita rendah hati, ketika kita tidak ujub, insya Allah Allah akan kasih buat kita. Ustazah, iya zikirnya buat anak pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke, siap ya. Iya siap Barat. Nah, Ustazah zikir anak ujian. Kalau kami dulu di pesantren, kalau lagi ujian, kami itu selalu membaca Yasin di malam Jumat. Nah, membaca Yasin setiap maghrib menjelang Isya, itu bagus ya. Ustazah, iya. Sholat sunnah, sholat 5 waktu, duha, hajat, tapi cuma ERT tidak bekerja. Berdoa suami lancar rezeki, bisa. Atau teman-teman suami udah nggak kerja, sholat, zikir, baca Quran, doakan supaya anaknya dapat rezeki. Kalau anaknya dapat rezeki dan dia baik sama kita, dia akan memberikan rezeki buat kita insya Allah ya. Ustazah, kalau siap sholat duha, terus kita ngaji, iya kan? Tapi sebaiknya surat apa yang dibaca? Bebas aja ya. Oke. Ustazah, saya mau umroh dari gaji suami, nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya wakaf untuk orang yang masih hidup boleh, nggak apa-apa. Ustazah, mau akikah anak udah 27 tahun. Kalau mau, kurbankan aja. Akikah juga nggak wajib, kalau nggak akikah anak nggak apa-apa. Sholat duha bisa nggak 2 rakaat? Bisa. Minimal 2 rakaat nggak ada masalah. Ustazah, benarkah dalam hadis bahwa kalau nggak akikah pahalanya menggantung? Hadisnya benar. Tapi dari hadis ada hukum. Setelah hadis itu kita pelajari ada hukumnya. Ternyata walaupun hadisnya bunyi demikian, status akikah itu tidak sampai kepada fardu ain. Dia hanya sampai kepada sunnah muakkad. Paham ya? Ustazah, ayat kursi boleh nggak dibaca seketika habis Al-Fatihah? Boleh.
nggak jadi masalah ya. Ayat kursi dibaca sehabis Al-Fatihah karena ayat kursi itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Nursia. Aman ya teman-teman, nggak buru-buru kan? Aman ya. Ustazah, kalau suami meninggal lalu meninggalkan warisan, ya bayarkan hutang pakai uang warisan itu. Ya kasihan dia, itu uang dia. Dia punya hutang 20 juta, dia punya rumah, jual rumahnya. Bayar hutangnya dia. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, sujud syukur sesudah wirid apa sebelum wirid? Bebas. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sujud. Itu boleh, nggak jadi masalah ya. Bacaan sujud syukur, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Ya kan? Oke, gitu ya. Ustazah, urutan sholat malam nggak ada, bebas Mbak. Mau Mbak tahajud, hajat, taubat, witir. Mau Mbak tahajud, taubat, hajat, witir. Mau witir dulu habis isya, baru tengah malam taubat, hajat. Terserah aja lah, nggak apa-apa ya. Ustazah, iya, saya tubuh tidak tinggal. Oh, sholat subuh tidak hafal doa kunut 5 boleh. Tapi kunut itu nggak wajib ya. Oke, kunut itu sunnah menurut Imam Syafi'i dan tidak menurut Imam Hanafi. Oke, gitu ya. Ustazah, mau tanya, boleh nggak tayamum gaji bank buat umroh? Dia di bank buat di bagian apa? Kalau dia di bagian auto kredit, kemudian di bagian tukang tarik barang orang atau analisis kredit, itu mutlak jangan sih. Ya mutlak jangan. Tapi kalau seandainya dia cuma teller, masih ada yang membolehkan, tapi itu sangat berbahaya. Bagusnya hijrah dulu ya. Ustazah, iya, kalau sudah tua mau akikah boleh gak? Boleh, tapi kurban aja lah guys. Iya kan? Nah, kerja di bank tuh kayak gitu guys. Ya, kalau di bagian kreditnya ulama sepakat mutlak nggak bisa. Karena dia bertawun dalam keburukan. Dia menolong orang dalam keburukan. Dia menolong orang untuk berbuat riba. Nah kan, apalagi analisis kredit dan semuanya. Ya, dan marketing kredit dan seterusnya. Ya, Ustazah, iya. Oke. Rakaat ketiga sholat witir cuman baca 1 aja nggak apa-apa ya. Kalau rakaat ketiga sholat witir cuman baca 1 aja nggak apa-apa ya. Ustazah, saya lagi terpuk apa nih Mbak? Terpuk apa? Dipermalukan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya. Oke. Ustazah, iya. Kalau jadi nasabah Bank BCA, kalau nasabah ya nggak riba. Ya, kalau jadi nasabah nggak apa-apa. Tapi jadikan bank hanya sebagai tempat menyimpan saja. Tidak mengikuti depositonya yang itu adalah riba. Ya, hanya untuk tempat bermitra. Kalau mau teman-teman investasi ke surat berharga negara yang syariah, tempat mitra. Jadi dia tidak dijadikan sebagai alat untuk investasi ya. Kalau masa teman-teman mau nyimpan uang di mana? Di bawah kolong ya, enggak. Dia dijadikan sebagai alat nyimpan. Ustazah, oke. Kalau kurban syaratnya harus akikah dulu kah? Enggak. Kalau kurban itu apakah harus akikah dulu? Jawabannya adalah enggak ya. Oke, jadi enggak harus akikah dulu ya. Itu 2 bab yang berbeda. Mbak coba ceknya. Oke, Ustazah, iya. Oke. Pinjaman ke bank riba. Pinjaman ke bank itu riba ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya, kalau udah kerja dalam penagihan kredit itu riba. Kalau bisa coba dicari kerjaan yang lebih baik ya. Karena gini guys, kalau kita bagian tagih kolektor kan, atau debt kolektor, atau misalnya analisis kredit, itu kalau bisa jangan, atau marketing kredit jangan deh. Cari pekerjaan yang lebih baik buat kita ya. Oke. Ustazah, iya, oke, tolong jelaskan masa idah. Idah apa nih? Ya, 130 hari kalau suaminya meninggal. Ya, 130 hari itu dia boleh keluar rumah kayak gitu kan. Tapi dia tidak boleh menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Lagi apa Dek? Di mana Dek? Udah makan belum? I miss you. Itu nggak boleh. Tenang ya Dek, ada abang walaupun dia nggak ada, itu nggak boleh. Tapi kalau dia PNS ya dia kerja, dia jualan lontong di rumah ya dia jualan, nggak ada masalah ya. Oke.
Ustazah, tapi jangan dekat dengan laki-laki lain ya. Jangan dekat dengan laki-laki lain. Oke. Ya 130 hari lah. Ustazah, oke. Kalau sudah berdoa di sujud terakhir, apa setelah sujud itu setelah sholat doa lagi? Kalau bisa ya doa lagi lah teman-teman. Kan doa mustajab itu di beberapa tempat ya teman-teman ya. Di beberapa tempat, yang pertama adalah sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Kemudian setelah salam kanan, salam kiri, ada doa di yang namanya habis sholat. Itu semuanya mustajab ya. Itu semuanya mustajab. Kalau bisa sih teman-teman tetap berdoa di waktu-waktu itu ya. Oke, Ustazah, kalau nyicil pakai pay letter, kalau dia ada dendanya ya riba. Ya, kalau dia ada dendanya ya riba. Kalau dia ada bunganya ya riba. Oke. Ustazah, iya. Setiap sholat sunnah haruskah ditutup dengan witir? Enggak. Witir itu enggak harus ya. Witir itu enggak harus. Witir itu sunnah muakkad. Jadi kalau bisa teman-teman witir. Witir dan tahajud itu witir bagus. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan walaupun cuma 1 rakaat ya. Oke. Ustazah, iya. Hukum orang haid memegang Quran lam yamassuh ilal mutahharun. Kalau dia mushaf yang full bahasa Arab jangan dipegang. Tapi kalau dia lebih banyak bahasa Indonesia dibanding bahasa Arab, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ada baiknya ngulang hafalan aja atau boleh di handphone aja, ya kan? Oke, Ustazah. Ustazah, bolehkah terima? Maksudnya apa? Ustazah, pertengahan doa kunut itu baca apa Ustazah? Full baca doa kunut ya Mbak. Full baca doa kunut kalau Mbak hafal. Kalau enggak ya enggak usah. Ustazah, emang harus buka aura? Enggak ada buka aura itu. Teman-teman cukup jaga wudhu 24 jam. Jangan sakiti orang lain. Hargai setiap orang yang ketemu sama kita. Perbanyak bersabar. Terbuka tuh auranya sampai ke langit ke-7. Oke. Ya gitu ya. Oke. Ustazah, iya. Kalau hasil briling enggak, itu komisi. Ya, karena enggak semua orang briling tuh untuk yang buruk kan. Kayak jual pulsa, jual token listrik, apa pula itu riba, itu enggak riba. Ya, selisihnya kan itu ujroh, itu upah, enggak riba. Tutup lah briling nanti. Enggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, udah aku jawab loh. Setelah sholat sunnah harus ditutup witir enggak? Guys, aku kecepatan enggak? Ya? Oke, karena pertanyaan ditanyakan lagi udah aku jawab. Mungkin aku kecepatan kali ya. Oke, Ustazah, iya. Sholat witir dikerjakan setelah Isya itu gimana? Kalau witir dikerjakan setelah Isya boleh. Habis sholat Isya lalu siap Mbak Madam. Lalu teman-teman ba'diyah Isya ya. Lalu setelah itu teman-teman mau sholat witir silahkan gitu ya. Lalu tengah malam mau tahajud boleh gitu ya. Tapi jangan witir lagi ya. Karena witir itu cuman 1 kali aja. Oke, iya. Iya, nggak apa-apa. Apa tadi pertanyaannya Mbak Herda? Lupa aku. Oh, sholat Mbak Herda apa tadi pertanyaannya? Oke, tahajud harus ditutup witir nggak gitu ya Mbak? Tahajud harus ditutup witir nggak? Enggak Mbak. Cuman witir itu sangat dianjurkan Mbak. Bagusnya Mbak mesti witir lah walaupun 1 rakaat Mbak. Ya, walaupun 1 rakaat ya. Jadi itu penting ya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu sholat witir, sholat tahajud, sholat duha dan puasa yaumul bid 3 hari. Jadi kalau Mbak nggak tahajud, nggak pakai witir, nggak apa-apa. Cuman sayang aja Mbak, bagusnya witir aja walaupun nggak tahajud. Ustazah, iya. Bagaimana arti ikhlas sesungguhnya agar hati ikhlas logowo menghadapi sesuatu? Dalam hal apa Mbak? Dalam hal apa nih? Mbak pengen logowo dalam hal apa? Saya itu yakin banget guys. Masalah yang teman-teman pusingkan itu sebenarnya masalah kecil aja. Hanya saja pikiran kita yang membesar-besarkannya. Ya, jadi coba deh fokus pada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan fokus pada masalah yang sebenarnya kecil tapi kita besar-besarkan.
Ya, jadi aku yakin banget karena aku dengerin curhat orang udah banyak banget guys. Dan rata-rata apa yang mereka curhatkan sebenarnya kecil saja kalau kita bisa menyikapinya ya. Oke, nggak apa-apa ada masalah dengan kawan, dengan anak, dengan menantu, dengan mertua, dengan suami. Semua orang merasakan itu. Yang penting fokus gimana kita sebagai manusia ini fokus dengan apa yang udah Allah kasih. Contoh punya anak melawan, ada 2 anak yang baik. Punya anak melawan tapi suami baik. Ya, suami jahat tapi punya anak soleh. Ya, nah rezeki kurang kan baru sekarang. Kemarin kan banyak rezekinya. Ke depan ntar juga bisa naik lagi. Ya kan, hari ini lagi jatuh, punya hutang, ya karena perbuatan kita. Ya lebih fokus mencari rezeki lebih banyak. Jangan pilih-pilih kerja. Apapun dikerjakan, nanti pelan-pelan ditabung, kurangi keinginan, tabungannya bayar hutang. Dijalani aja teman-teman ya, dijalani aja. Ya karena kalau difikirkan juga nggak selesai. Kalau ada problem, pikirkan solusinya, bukan masalahnya. Ya, Ustazah, istighfar buat istri yang sudah meninggal kurang tepat. Istighfar itu kita yang mohon ampun. Kalau bisa khatamkan Quran buat dia, kemudian kirimkan sholawat, ya kirimkan Al-Fatihah, ya kemudian sedekah atas nama dia. Itu lebih mantap. Ya, oke. Sholat hajat berapa rakaat? Bisa 2 rakaat, gak jadi masalah. Lakukan tiap hari. Oke, Ustazah, kita ngasih teman itu kita termasuk sedekah, betul. Tak termakan kawan, kasih makan teman itu termasuk sedekah. Ustazah, oke, apalagi sehat ya teman-teman ya. Ini yang nggak terbaca aku minta maaf, kan kita tiap hari ya, nggak apa-apa. Bisa cek juga video-video aku karena hampir pertanyaan kita semua ada di video juga dan bisa ketemu tiap hari, aman saja ya. Ustazah, hukum arisan itu nggak apa-apa selagi tidak ada instrumen ribanya. Contoh arisan yang tidak boleh. Setiap yang telat bayar kena denda. Maka dia menjadi riba. Contoh, siapa yang mau dipotong lebih banyak, dia yang mendapatkan arisan itu. Nah, itu contoh. Maka dia menjadi riba. Karena kalau tidak, ya tidak ada masalah. Lah kan itu hutang Ustazah. Ya kan kalau dia meninggal nanti ada ahli warisnya. Oke. Investasi Ustazah, investasi apa yang mau ditanyakan? Investasi itu banyak, ada paper aset ada kayak deposito, reksadana, obligasi, FR, SR, banyak. Ya ada investasi cuman investasi ke teman aja. Investasi itu banyak, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Coba teman-teman investasi apa boleh tanyakan, nanti aku jawab. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ustazah, kalau nggak sholat subuh apa boleh sedekah subuh? Boleh, tapi nggak sholat subuh dosanya itu berdosa. Oke. Ustazah, iya, sholat duha itu jam berapa tepatnya? Sekitar 2,5 jam dari azan subuh ya. Oke, gitu ya. Nah, Ustazah, hukum KB. Sebagian ulama menyatakan boleh kalau sekedar menjarakkan. Ya, menghentikan yang nggak boleh. Kalau sekedar untuk menjarakkan nggak problem. Ustazah, sholat hajat kapan waktu yang paling afdol? Sholat hajat itu bisa dikerjakan siang dan malam. Kecuali habis subuh dan habis asar. Ya, kecuali habis subuh dan habis asar. Tanam saham itu boleh ketika beberapa syarat. Pertama, emitennya tidak boleh mengandung riba. Yang kedua, kalau ada capital gain-nya, zakatkan. Kalau capital loss-nya, nikmati. Kalau ada dividennya, zakatkan. Modalnya sebagai tabungan dianggap sebagai zakat. Ustazah, iya, bagaimana cara sholat awabin? Awabin itu 2 rakaat bisa, maksimal 6 rakaat. Habis maghrib menjelang isya juga bisa. Dibaca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali setiap rokaatnya. Oke, senyum dulu guys ya, Mbak Adrian, Mbak Bunga ya. Oke, gitu ya. Ustazah, gimana menghapus dosa mencuri kalau kita nggak ingat orangnya? Kalau nggak tahu orangnya ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya dulu pernah curi 2 juta, aku ganti dengan sedekah. Oke, thank you ya senyumnya guys. Pengen belajar semua ya, Masya Allah. Ustazah, ya Mbak Jumiati ya Mbak Humairo nonton YouTube kesiangan pula. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau belum hafal doa kunut, tidak usah pakai kunut, nggak apa-apa. Kunut nggak wajib teman-teman ya. Siap Bang Hisham, Mbak Mardi ya. Oke, Masya Allah ya. Nah, Ustazah mau pesan madu lutut, sakit lutut aku.
Iya, nanti madunya jam 9 ya, karena aku mau kajian nih teman-teman, kita udah mau tarjim. Teman-teman bisa pesan madunya. Jujur Li, itu harga madunya 89.000. Kalau ada promonya berarti itu udah aneh banget harusnya. Harusnya promonya udah nggak ada. Tapi kalau dia ada promo atau di akun teman-teman lebih murah, beli. Atau 89.000 beli aja ya, bismillah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, udah.